Salam tahun baru, terobosan baru dengan semangat baru. Kita akan memasuki program inspirasi tahun baru Imlek dengan topik kembang api. Kembang api merupakan salah satu pertunjukan yang sangat populer untuk memeriahkan tahun baru Imlek. Dalam kepercayaan kebudayaan Cina, suara gaduhnya dipercaya membuat makhluk jahat ketakutan. Kisah penemuan petasan bermula dari masyarakat Cina yang hendak mengusir roh jahat yang memangsa penduduk desa. Mereka kemudian menemukan cara dengan membakar bambu kering untuk membuat suara ledakan. Roh jahat yang dimaksud bernama Nian, yang dipercaya sebagai roh yang suka mengganggu saat tahun baru Imlek. Dalam mitologi Tionghoa, Nian adalah sejenis makhluk buas yang hidup di dasar laut atau di gunung. Sekali pada saat musim semi atau sekitar tahun baru Imlek, ia keluar dari persembunyiannya untuk mengganggu manusia, terutama anak-anak. Nian tidak menyukai bunyi-bunyian ribut dan warna merah. Berlanjut di masa dinasti Tang 618 sampai 907, bubuk mesiu ditemukan. Orang-orang memasukkan bubuk mesiu ke lubang bambu dan kemudian melemparkannya ke dalam api. Petasan yang dalam bahasa Mandarin disebut bosu, ledakan bambu, itu akhirnya lahir hingga saat ini. Kembang api kerap digunakan dalam berbagai perayaan seperti tahun baru, pernikahan, ulang tahun, pembukaan kantor bisnis, dan juga lain-lain. Kembang api digunakan dengan harapan dapat membawa berkat dan kebahagiaan. Arti masing-masing waktu perayaan petasan dalam perayaan tahun baru Imlek adalah sebagai berikut. Nomor 1, sebelum makan malam tahun baru, petasan dibakar sebelum makan malam saat tahun baru dengan tujuan mengundang leluhur. Tentu sebenarnya menurut firman Tuhan ini nggak boleh dan nggak ada. Untuk turut merayakan festival bersama, ini juga digunakan untuk menambah suasana gembira. 2, tengah malam jelang pergantian tahun. Begadang sampai malam menjelang pergantian tahun telah menjadi tradisi. Membakar petasan di tengah malam dilakukan untuk mengusir iblis dan merayakan datangnya tahun baru. Pagi hari setelah pergantian tahun menyambut tahun baru, keluarga akan membakar petasan ketika mereka membuka pintu atau sebelum mereka keluar rumah. Ini dilakukan sebagai simbol keberuntungan sepanjang tahun. Banyak keluarga tidak akan menyapu kertas merah bekas ledakan petasan secara langsung, karena mereka percaya dengan menyapu itu berarti mereka menyapu juga jauh kesejahteraan dan rezeki. Yang keempat, festival Lentera. Festival Lentera menandakan berakhirnya perayaan tahun baru. Orang-orang akan membakar petasan dan kembang api untuk menangkal kemalangan dan membawa keberuntungan. Dari inspirasi menurut budaya Tionghoa ini kita akan belajar. Ingat, tradisi tidak semua salah. Tapi yang melanggar firman itu tidak boleh. Misalnya mengundang leluhur. Karena firman Tuhan berkata dengan jelas, orang yang sudah mati tidak bisa berhubungan dengan kita dan juga tidak bisa dipanggil. Tapi Pak, itu rohnya bicara mirip opa engkong. Itu hanya iblis beneran yang menyerupai engkong dan kawan-kawannya. Bapak Ibu Saudara, untuk itu kita akan menerima yang namanya sebuah inspirasi. Ingat,
yang bisa mengusir daripada kuasa jahat dan kuasa setan itu adalah diri kita memakai nama Tuhan Yesus. Yakobus 4 ayat 7 berkata, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka dia akan lari daripadamu. Jadi waktu Anda tunduk kepada Tuhan Allah, yaitu Bapa Surgawi dalam Yesus dan Roh Kudus, Anda bisa melawan kuasa si jahat manapun. Karena roh yang ada bagi kita, ya Roh Kudus, di dalam Bapa dan Yesus Kristus adalah roh yang terbesar, terkuat. Dan pasti kita dalam perlindungan jaminannya. Saya ingatkan, tahun baru tanpa minta pernyataan daripada kasih karunia Bapa Surgawi, Yesus Kristus dan Roh Kudus adalah akan menjadi sia-sia. Musa berkata, jika engkau tidak besertaku, kami tidak mau berjalan. Mari nyatakan setelah kita punya kuasa mengusir setan dengan tunduk kepada Allah dan melawan iblis, kita minta penyertaannya dengan berkata, sertailah kami di tahun baru ke depan, bukan sendiri tapi bersamamu. Dan pasti dia dengan sukacita, seperti janjinya di Matius 28 ayat 19-20, dia Tuhan Yesus di dalam Bapa dan Roh Kudus sanggup dan mau menyertai kita. Waktu kita memberitakan kabar baik, menjadi saksi, melaksanakan amanat agung, dia akan menyertai kita sampai akhir zaman. Tahun baru, terobosan baru dengan semangat baru.